Bab 1349 Sistem Perencanaan Tertinggi. Tidak ada yang bisa memprediksi kenakalan Buttfast. Terkadang, dia tiba-tiba bertingkah, yang membuat orang tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Kali ini, dia sangat nakal sehingga Suke mau tidak mau ingin memukulnya dengan baik. Aktofsein akan segera mati, dan Anda masih ingin membuat masalah di sini? Tidak bisakah Anda sedikit lebih berpikiran sipil? Tidak bisakah kamu sedikit lebih beradab? Apa yang sedang Anda bicarakan? Bisakah Anda menjadi sedikit lebih murni? Tidak. Aku juga punya firasat buruk. Mungkinkah aku juga ditipu? Tiba-tiba, Buttfast juga panik. Itu aura pembunuhku, Suke menjawab dengan tiba-tiba. *CK. Buttfast menyadari dirinya sendiri. Dia segera menyelipkan ekornya di antara kedua kakinya dan siap untuk melarikan diri. Suke tidak ingin berdebat dengannya. Dia melihat dataran di belakangnya lagi dan mengerutkan kening. Kemudian, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Lupakan. Mari kita mulai bisnis dulu. Saya tidak percaya dia bisa membunuh saya hanya dengan satu kalimat." "Bagus. Kata yang bagus. Ayah brother Achilles luar biasa." Buttfast mengambil kesempatan untuk menyanjung Suke. Rintik. Pada saat ini, Duan Jiude mengetuk cangkang kura-kura, dan beberapa rune jatuh darinya. Ekspresinya berubah drastis. "Sialan. Aku sudah menemukan jawabannya. Benar-benar pertanda buruk. Ini sangat berbahaya." Setelah mengatakan itu, dia menatap Suke dan berkata dengan senyum hampa, "Waktunya tepat 49 hari kemudian." Mendengar itu, semua orang di daerah ini terdiam. Wajah Bai Keiling dipenuhi keterkejutan. Mo Junchen juga tertegun. Liu Jingning mengerutkan alisnya, matanya dipenuhi kekhawatiran. Suke juga mengerutkan kening dan menarik napas dalam-dalam. Lalu, dia mencibir, 49 hari kemudian, "Baiklah, nanti aku akan melihat siapa yang memiliki kemampuan untuk mencabut nyawaku setelah 49 hari. Setelah mengatakan itu, Suke menatap Bai Keiling dan berkata dengan tenang, "Perawan suci Bai, teruslah memimpin." Bai Keiling membuka mulutnya. Dia ingin mengatakan sesuatu tetapi berhenti setelah berpikir dua kali. Pada akhirnya, dia mengangguk dalam diam dan terus memimpin jalan untuk mereka. Buttfast dan Duan Jiude jauh lebih berperilaku baik di sepanjang jalan. Mereka sepertinya sedang memikirkan ide untuk Suke. Liu Jingning, sebaliknya, mengirim transmisi suara ke Suke, menanyakan detailnya. Suke tidak ingin membicarakannya lagi, jadi dia hanya menjawab dengan santai dengan beberapa kata yang dangkal. Lagi pula, dia sudah menceritakan keseluruhan cerita, dan tidak ada lagi yang bisa ditambahkan. Selain itu, dia sudah mendapatkan kembali ketenangannya dan berpikir rasional. Dia benar-benar tidak percaya bahwa satu kalimat pun dari anak itu bisa merenggut nyawanya. Ini adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa dilakukan oleh dewa. Entah karena percaya diri atau karena dendam, Suke menantikan apa yang akan dia hadapi dalam 49 hari. Tidak peduli apa yang datang, dia akan membunuhnya. Menghadapi semua masalah dengan hati yang tenang selalu lebih baik daripada takut atau harus menghabiskan 49 hari dalam siksaan. Anggap enteng hidup dan mati, bertarunglah jika kamu tidak puas. Bukankah pepatah ini tepat untuk saat ini? Suke meringkuk di sudut mulutnya, dan semangat kepahlawanannya melonjak. Sebagian besar kegelisahan di hatinya menghilang. Setelah beberapa saat, mereka melakukan perjalanan dengan lancar untuk bagian selanjutnya dari perjalanan. Bai Keiling mengungkapkan banyak cara aneh untuk melintasi formasi, dan Suke hanya bisa mengangguk untuk mengungkapkan kepuasan dan rasa terima kasihnya. Semakin dalam mereka berkelana ke tanah misteri, mantra formasi menjadi semakin rumit dan berbahaya. Jika mereka tidak memiliki Bai Keiling yang memimpin, mereka tidak akan dapat melewati mantra pembatasan apapun tanpa 10 hari atau setengah bulan, dan mereka harus membuang banyak usaha. Tapi untungnya kemajuan mereka lancar, dan hanya dalam 1 hari, Bai Keiling membawa mereka ke wilayah tengah tanah misteri. Ini adalah satu-satunya wilayah di mana para pembudidaya dapat berpartisipasi dalam petualangan. Meskipun wilayah ini hanyalah wilayah tengah tanah misteri, namun masih cukup luas, dan dapat dibagi menjadi lebih dari 100 wilayah kecil. Bahkan jika Suke mengendarai Firestorm Wheels dengan kecepatan penuh, dia masih perlu menghabiskan 1,5 tahun untuk memutarnya sekali.
Mencoba menemukan wilayah di mana klan petani ilahi menanam tanaman anggur kebangkitan emas Chiliad akan lebih sulit daripada mencari jarum di tumpukan jerami. Tapi Bai Keiling cukup pintar, dan dia telah melenyapkan sebagian besar wilayah. Daerah-daerah itu telah dikunjungi oleh generasi pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya, dan masih banyak orang yang aktif di sana. Inilah mengapa mereka pasti bukan perkebunan rahasia Divine Farmer Clan. Sebuah wilayah ditandai di peta slip giok yang dia berikan kepada Suke. Meski terlihat kecil, masih butuh waktu lama untuk menemukannya. Tapi itu masih lebih baik daripada berkeliaran membabi buta di tempat yang asing. Tetua Su, menurut dugaanku, wilayah ini mungkin adalah perkebunan klan petani ilahi. Di satu sisi, wilayah ini memiliki banyak binatang iblis, dan akan berbahaya jika kita pergi ke sana. Inilah sebabnya mengapa tidak ada kultivator yang memilih untuk berlatih di sini. Di sisi lain, wilayah ini memiliki banyak mantra pembatasan ilusi, dan meskipun mereka tidak kuat, mereka cukup merepotkan untuk dihadapi. Bahkan kami tidak berdaya melawan mereka, dan inilah mengapa Anda harus mengeluarkan lebih banyak usaha untuk menemukan perkebunan setelah Anda pergi ke sana. Bai Keiling menjelaskan hal ini kepada Suke dengan sungguh-sungguh. Terima kasih banyak, Suke tersenyum dan menangkupkan tangannya sebagai jawaban. Bai Keiling terkejut dengan sikap sopan Suke, tapi dia tidak terlalu memikirkannya. Dia menangkupkan tangannya dan berkata sambil tersenyum, Penatua Su, Anda terlalu sopan. Masalah sepele ini tidak layak disebut. Tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan apa yang telah Anda lakukan untuk Danau Giok. Setelah dia berbicara, dia membungkuk sedikit dan berkata, sayang sekali Danau Giok sibuk dengan urusannya, dan kekuatan putriku terbatas. Dia tidak dapat banyak membantu Penatua Su, atau aku pasti akan pergi bersamamu untuk melihat untuk tempat itu. Tidak apa-apa, kamu harus kembali ke Danau Giok dan menyerahkan sisanya kepada kami. Suke melambaikan tangannya dan berbicara dengan senyum tipis. Bai Keiling cukup bijaksana, dan dia takut Suke akan salah paham bahwa dia ingin mendapatkan bagian dari kue itu. Inilah mengapa dia menggunakan urusan Jedeleik sebagai alasan untuk mengucapkan selamat tinggal padanya. Dia tidak hanya bisa menyelamatkan wajah Suke, tapi dia juga punya jalan keluar. Dia bisa pergi dengan yang terbaik dari kedua dunia. Tentu saja, Suke tidak akan memintanya untuk tinggal. Bagaimanapun, dia telah membantu mereka sebanyak yang dia bisa. Dia telah membawa mereka ke sini, yang setara dengan membawa mereka ke gerbang. Satu-satunya hal yang tersisa untuk mereka lakukan adalah melewati ambang pintu. Bai Keiling tidak perlu tinggal di sini. Selain itu, kehadirannya akan mempengaruhi komunikasi normal mereka. Oleh karena itu, Suke membiarkannya pergi. Akhirnya, setelah Bai Keiling pergi, Suke dan yang lainnya memusatkan pandangan mereka pada area yang ditunjukkan di peta slip giok lagi. Hah, gadis itu akhirnya pergi. Kita bisa bicara dengan bebas sekarang. Saat ini, Butfest berteriak kegirangan. Dia memandang Suke dan berkata, bocah cilik, sebenarnya, ada yang ingin aku katakan, tapi aku tidak tahu apakah aku harus mengatakannya atau tidak. Jangan katakan itu, terima kasih. Suke langsung menolak tanpa berpikir. Sial, kenapa? Bukankah aku punya kebebasan berbicara? Butfest langsung berkata dengan marah. Guru Butfest, lidah yang longgar bisa menimbulkan masalah. Lebih baik jika kamu tidak mengatakan apa-apa. Duan Jiude mengingatkannya dengan senyum pahit. Butfest memikirkan ekspresi kesal Suke, jadi dia tenang dan menganggukkan kepalanya. Baik, pokoknya, itu bukan sesuatu yang penting. Ayo pergi ke tempat itu dulu dan hasilkan uang dengan bahagia. Itu benar. Bukan sesuatu yang penting, hei? Tunggu sebentar, aku ingin mendengarnya. Duan Jiude berkata dengan tergesa-gesa. Suke juga memandang Butfest dan mengangguk, menunjukkan bahwa dia bisa mengatakannya. Keduanya tahu bahwa si bodoh ini tidak bisa membedakan mana yang penting dan mana yang tidak. Biasanya, ketika orang bodoh ini mengatakan bahwa ada sesuatu yang penting, pada dasarnya tidak ada apa-apa. Namun, ketika orang bodoh ini mengatakan bahwa itu bukan sesuatu yang penting, itu mungkin sesuatu yang besar. Ini benar-benar tidak penting. Butfest melambaikan cakarnya dan melihat sekeliling. Dia berkata, saya tiba-tiba... Apakah Butfest memiliki kehidupan sebelumnya yang datang ke sini? Kehidupan sebelumnya yang mana? Apakah itu era Kaisar Langit atau era Dewa?
Ekspresi Suke dan Duan Jiude menjadi pemikiran. Budfest telah menyebutkan sesuatu tentang kota kuno, dan jelas kesannya tentang tempat ini adalah masih ada pembudidaya yang tinggal di sini. Tapi sekarang, mereka bahkan tidak melihat satu batu bata pun, apalagi reruntuhan kota kuno. Menurut kecepatan pemulihan alam, kehidupan Budfest sebelumnya pasti berada di era yang jauh, dan itu mungkin adalah era dewa. Apakah kamu datang ke sini sebelumnya? Jangan bilang ini wilayahmu lagi. Ryu Jingning juga kaget. Dia telah melihat Budfest menggunakan setetes darah Kailin untuk kembali ke keadaan leluhur, dan dia tahu bahwa tanah misteri benua selatan adalah wilayah salah satu kehidupan Budfest sebelumnya. Sekarang dia mendengar ini, dia terkejut sekali lagi. Mo Junchen terlihat aneh saat dia melihat ke arah Ryu Jingning. Dia berpikir dalam hati, bagaimana kamu bisa mempercayai kata-kata yang tidak masuk akal seperti itu? Dia menggelengkan kepalanya dan tidak terlalu memikirkannya. Dia terus mengamati sekeliling. Suke menatap Budfest. Katakan yang sebenarnya, apakah kamu yang mengatur Mesi Stone Arai? Pada akhirnya, kamu tidak menipu siapapun, tetapi kamu menipuku. Petik 2. F***CK. Saya tidak akan disalahkan untuk ini. Saya hanya memiliki kesan samar tentang tempat ini, dan sebuah pemandangan melintas di depan mata saya. Jelas bahwa saya datang ke sini sebelumnya, tetapi saya tidak terbiasa dengan ini tempat. Ini bukan wilayah saya, dan spell Arai tidak diatur oleh saya. Budfest mencoba membersihkan namanya. Hei, sekarang bukan waktunya untuk membicarakan hal ini. Guru Budfest, karena kamu masih memiliki kesan samar tentang tempat ini, kamu harus segera memikirkan tempat yang cocok untuk menanam tanaman anggur kebangkitan emas Chiliad. Duan Jiude melambaikan tangannya ke arah dia dan menatap penuh harap pada Budfest. Budfest memutar matanya. Pak Tua Duan, apakah kamu bodoh atau apa? Saya telah mengatakan bahwa tempat ini telah terbalik, dan penampilannya telah berubah sejak lama. Bahkan jika ada tempat yang cocok untuk menanam tanaman merambat kebangkitan emas Chiliad, itu sudah menghilang setelah bertahun-tahun berlalu. Bagaimana dengan Gunung Flaming? Suke tiba-tiba bertanya sambil melihat ke arah pusat Gunung Flaming. Ada sebuah gunung yang menjulang ke awan. Itu sangat besar dan tidak terlihat berbeda dari gunung biasa. Namun, itu membuat jantung seseorang berdebar. Flaming Mountain terdengar familiar, tapi aku benar-benar tidak mengingatnya. Baru saja, adegan itu tiba-tiba melintas, dan baru kemudian aku menyadari bahwa aku telah berada di sini di kehidupanku sebelumnya. Itu saja, kata Budfest dengan wajah panjang. Heh, Suke segera tersenyum dengan jijik dan menggelengkan kepalanya. Sungguh, apa gunanya kamu? F***CK. Budfest langsung kesal. Dia memelototi Suke dan berkata, Brat, apa yang kamu katakan? Aku menantangmu untuk mengatakannya lagi. Apa gunanya memilikimu? F***CK, setidaknya dewa ini pernah ke sini sebelumnya. Bagaimana denganmu? Tidak ada dari kalian yang pernah ke sini sebelumnya. Apa gunanya berada di sini sebelumnya? Bisakah kamu memimpin? Tentu saja saya bisa. Budfest menepuk dadanya dan berteriak. Segera setelah itu, dia terkejut dan membuka mulutnya lebar-lebar. Ekspresi terkejut muncul di wajahnya. F***CK, ingatanku tiba-tiba meningkat, dan sepertinya aku mengingat beberapa tempat. Kali ini, itu benar. Setelah diprovokasi oleh Suke, dia benar-benar mengingat beberapa hal. Sudut mulut Suke berkedut, dan dia terdiam. Beberapa saat yang lalu, dia hanya ingin mengolok-olok orang bodoh ini, dan dia tidak menyangka bahwa orang bodoh ini secara tak terduga akan memulihkan sebagian dari ingatannya di kehidupan sebelumnya setelah merasa kesal. Ini benar-benar, orang dahulu tidak menipu saya, dan anjing yang terpojok akan benar-benar melompati tembok. Aku luar biasa. Ayo pergi ke sini. Jika wilayah ini, aku ingat, dan ada beberapa tempat di mana tanaman anggur kebangkitan emas Chiliad ditanam. Budfest tertawa dengan percaya diri dan menunjuk ke arah selatan. Wilayah ke arah itu adalah yang ditunjukkan oleh peta gulungan giok yang diberikan oleh Bai Keiling. Budfest, sekarang, kamu harus memahami usaha kerasku, kan? Jika aku tidak memaksamu, bagaimana kamu bisa membuat kemajuan? Apakah aku benar? Suke menepuk bahu Budfest dengan sungguh-sungguh saat dia berbicara. Budfest mengangguk berulang kali. Itu benar. Oke, tidak apa-apa selama kamu memahaminya.
Jadi, cepat pimpin, kata Suke sambil tersenyum. Oke, Buttface berbalik dengan bersemangat dan bergegas maju. Suke memandang Duan Jiude, Ryu Jingning, dan yang lainnya, yang terdiam. Dia mengangkat bahu dan memasang tampang bangga saat dia berkata, lihat, sudah beres. Hanya orang bodoh ini yang bisa ditipu olehmu dengan begitu mudah. Ryu Jingning menggelengkan kepalanya dengan marah. Duan Jiude juga mengungkapkan senyum pahit. Setelah itu, sisanya mengikuti Buttface dan berlari ke depan. Mo Junchen adalah satu-satunya yang terlihat bingung. Dia tidak mengerti situasinya dan cukup terkejut. Apakah kamu serius? Apakah Anda benar-benar percaya kata-kata anjing itu? Apakah ia datang ke tempat ini di kehidupan sebelumnya? Apakah Anda benar-benar percaya kata-kata tidak masuk akal seperti itu? Apakah kalian bodoh? Mo Junchen menggelengkan kepalanya tanpa daya dan mengikuti mereka saat mereka berjalan semakin jauh. Meskipun Buttface memiliki kesan tentang tempat ini, sudah bertahun-tahun dan tempat ini telah banyak berubah, jadi dia masih harus menebak-nebak. Setelah seharian, mereka akhirnya berhenti di luar lembah. Ini seharusnya, aku ingat ada 2 pintu masuk ke lembah ini. Satu mengarah ke bagian dalam lembah, dan yang lainnya mengarah ke area lain di gunung. Buttface berkata sambil menunjuk ke lembah. Pintu masuk lainnya sebenarnya adalah gunung berlubang, yang memiliki struktur mirip gunung berapi. Puncak gunung benar-benar terbuka ke udara, dan gunung itu penuh dengan ramuan. Pintu masuknya tersembunyi dengan sangat baik, sehingga hanya sedikit orang yang dapat menemukannya. Suke berdiri di luar lembah dan mengamatinya sebentar. Dia tidak menemukan pintu masuk lainnya, dan dia tidak bisa menahan kegembiraan. Tempat tersembunyi ini mungkin adalah tempat di mana klan petani ilahi telah menanam tanaman anggur kebangkitan emas Chiliad. Bahkan jika tidak, karena tidak ada yang memasuki tempat ini selama bertahun-tahun, beberapa kekayaan alam masih dapat ditemukan di sana. Ayo masuk ke dalam, Suke melambaikan tangannya dan meminta Buttface untuk memimpin. Tunggu sebentar, aku harus memikirkan cara untuk membuka pintu masuk itu. Beri aku waktu setengah batang dupa. Buttface menggelengkan kepalanya dan memasang ekspresi muram saat dia berdiri di depan lembah. Dia mengamati sekeliling dan tersesat dalam pikirannya. Ketika Suke dan yang lainnya melihat Buttface begitu serius, mereka tidak mengganggunya dan hanya menunggu di sekitarnya. Berdengung. Pada saat ini, seruan pedang bergema di benak Suke, dan itu berasal dari dimensi penyimpanan sistem. Suke terkejut, dan dia segera memanggil antarmuka sistem. Pedang tajam yang digunakan Jianling berdengung. Sialan, Jianling, ada apa denganmu? Kenapa kamu gemetar seperti ini? Suke bertanya dengan pikiran. Saya mencoba untuk berjuang bebas dari kekuatan penindasan, jawab Jianling dengan suara yang dalam. Kekuatan penekan. Suke terkejut sekali lagi. Apa yang terjadi? Siapa yang menekanmu? Anak sebelumnya juga roh doktrin, jawab Jianling. Ekspresi Suke berubah drastis. Apakah kamu juga melihatnya? Itu benar. Saat itu, aku ingin keluar dan memperingatkanmu, tapi aku ditekan olehnya sebelum aku bisa keluar. Suara Jianling bergema, dan nadanya menjadi tenang. Seolah-olah ditekan bukanlah penghinaan untuk itu. Suke terkejut. Jianling telah mengikuti Kaisar Abadi di masa lalu, namun dia bahkan tidak mendapat kesempatan untuk menyerang sebelum dia ditekan oleh anak itu. Ini berarti bahwa anak itu setidaknya adalah roh ilahi. Yang lebih menakutkan adalah bahwa dari awal hingga akhir, anak itu hanyalah ilusi. Karena itu bisa menekan Jianling, maka kutukannya mungkin nyata. Pada saat ini, Suke menjadi serius kembali. Dia begitu santai sebelumnya karena dia tidak percaya bahwa ilusi bisa begitu kuat. Tapi sekarang, Jianling memberitahunya bahwa dia telah ditekan oleh anak itu, dan dia bahkan tidak menyadari keseluruhan prosesnya. Jianlingnya telah ditekan secara diam-diam. Bukankah kekuatan seperti itu terlalu menakutkan? Bisakah kamu menebak apa yang dia maksud? Mengapa dia mengatakan aku akan mati dalam 49 hari? Tidak, sekarang tinggal 46 hari lagi. Suke bertanya pada Jianling. Seperti yang dia katakan, kamu akan mati ketika waktunya habis. Dia tidak bermaksud apa-apa. Jianling menjawab dengan tenang, seolah itu tidak ada hubungannya dengan dia.
Suke hanya bisa menggerakkan sudut mulutnya. Pada saat ini, suara Jianling terdengar lagi, tapi penampilannya benar-benar aneh. Samar-samar aku bisa merasakan bahwa sesuatu di tubuhmu telah menarik perhatiannya, yang menyebabkan kebangkitan sebagian dari kekuatan arai mantra ilusi, yang telah ada sejak zaman para dewa. Sesuatu di tubuhku, Suke bingung. Dia menatap selangkangannya, tetapi dia tidak bisa memikirkan apapun yang bisa menarik perhatiannya. Batang ungu emas Raja Tangguh, yang terbuat dari emas zaman langit ungu dan tak ternilai harganya. Atau buku surgawi Taiyi, yang masih belum dia ketahui cara menggunakannya. Namun, saya dapat melihat bahwa dia tidak memiliki niat jahat. Alasan mengapa saya ditekan adalah karena kekuatan saya ditekan. Roh artefak apapun akan ditekan dan tidak dapat muncul di depan makhluk tingkat tinggi. Jika dia memiliki niat jahat, pedangnya akan menembus tempat tinggal Anda, bukan di antara alis Anda, yang sudah cukup untuk menghancurkan saya. Jianling berkata dengan tenang. Mendengar itu, Suke sangat marah hingga hampir melompat. Dia berkata dengan marah, sialan. Jianling, tidakkah menurutmu kata-katamu terlalu berlebihan? Apa menurutmu dia tidak punya niat jahat hanya karena dia tidak menargetkanmu? Intinya adalah dia menargetkan saya. Jika dia tidak memiliki niat jahat, mengapa dia datang ke sini untuk mengutuk saya? Itu bukan kutukan, tapi ramalan. Jianling tiba-tiba mengungkapkan kebenaran. Apa? Suke tertegun. Itu bukan kutukan, tapi ramalan? Faktanya, saya telah mendengar dari Kaisar Langit bahwa ada jenis dewa khusus di era para dewa. Status mereka sangat tinggi, dan mereka disebut nabi. Mereka dapat melihat ke masa depan dan melihat kembali ke masa depan, masa lalu. Apa yang Anda temui mungkin semacam kemampuan kenabian. Dia menemukan bahwa Anda akan menghadapi bencana besar di masa depan, jadi dia memberitahu Anda sebelumnya. Jianling berkata dengan tenang, seolah-olah peristiwa besar tidak penting di matanya. Nabi, sialan, ini melawan langit. Suke terkejut. Tentu saja, dia tahu apa arti kata nabi. Untuk dapat meramalkan masa depan dan menelusuri masa lalu, ini memang sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh para dewa. Itu adalah keberadaan yang benar-benar menantang surga. Namun, tidak, jika itu hanya ramalan, kenapa aku harus merasakan bahaya? Suke menunjukkan poin kuncinya. Jika itu hanya ramalan, dia seharusnya tidak memiliki rasa krisis yang tidak menyenangkan, seolah-olah dia benar-benar dikutuk. Jianling menjawab dengan tenang, ini sangat normal. Dia memberitahu Anda tentang ramalan, yang termasuk pengungkapan rahasia surgawi. Karena Anda mengetahui hal ini sebelumnya, sebab dan akibat yang asli akan menyimpang. Oleh karena itu, firasat tidak nyaman yang Anda akan terjadi sebelum datangnya bahaya dimajukan ke sekarang. Sial, Jianling, ternyata kamu tahu banyak. Sangat mewah. Kenapa kamu tidak memberitahuku lebih banyak sebelumnya? Mata Suke berbinar seolah dia telah menemukan benua baru. Ternyata Jianling tahu banyak. Dia jauh lebih hebat daripada Budfest bodoh yang tidak bisa diandalkan itu. Kamu tidak bertanya. Jianling menjawab dengan tenang lagi. Nada kelas tinggi ini membuat Suke merasa sangat mengesankan. Ini adalah Jianling dengan sebuah cerita. Ayo, Jianling, sepertinya kita harus mengobrol dengan baik. Misalnya, tentang ramalan itu, apakah ada cara untuk memecahkannya? Suke bertanya sambil tersenyum. Sebelum ini, dia selalu berpikir bahwa itu adalah kutukan. Namun, setelah mendengar Jianling mengatakan itu adalah ramalan, dia santai. Karena itu adalah ramalan, itu pasti bisa diubah. Kalau tidak, apa gunanya ramalan? Jianling terdiam sesaat, lalu berkata, saran saya adalah, jangan khawatir tentang apapun. Anda bahkan dapat berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Anda tidak tahu apa-apa dan biarkan alam mengambil jalannya. F***CK, apakah kamu ingin aku mati? Suke terdiam. Bukan itu masalahnya. Pernahkah kamu berpikir bahwa mungkin itu karena kamu tahu tentang ramalan sebelumnya dan melakukan sesuatu dengan sengaja yang menyebabkan ramalan itu menjadi kenyataan pada akhirnya? Begitu Jianling mengatakan ini, Suke langsung terdiam. Ekspresinya membeku saat dia menangkap makna yang lebih dalam dari kata-kata Jianling. Setelah tinggal di bumi, dia secara alami mengerti apa itu efek kupu-kupu. Hal-hal seperti takdir sangat aneh. Mungkin semuanya sudah diatur.
Misalnya, mengetahui tentang ramalan pada awalnya merupakan bagian dari pengaturan. Kemudian, dia melakukan tindakan yang sesuai dan akhirnya membuat ramalan itu menjadi kenyataan. Tentu saja, ini adalah situasi khusus. Jika ramalan itu bukan bagian dari pengaturan, dia masih bisa berjalan menuju hasil ramalan tanpa melakukan apapun. Jadi, pada akhirnya, ini adalah pertanyaan pilihan ganda. Entah dia tidak peduli tentang apapun, atau dia ikut campur dan mencoba mengubah hasilnya. Sebenarnya, saya pikir lebih baik bagi Anda untuk mengabaikannya. Anda dapat memikirkan berapa kali Anda berada dalam situasi yang mengancam jiwa. Anda selalu dapat menyelesaikannya. Mengapa Anda ingin melakukan sesuatu yang Anda awalnya tidak akan melakukannya karena ramalan ini kali ini? Semakin banyak Anda melakukannya, semakin kacau sebab dan akibatnya, dan semakin buruk hasilnya. Jianling berkata dengan tenang. Selama bertahun-tahun, telah berada di sisi Suke. Meskipun sebagian besar hanya pengamat, ia tahu betapa kuatnya Suke. Karena itulah ia bersedia untuk tetap berada di sisi Suke dan menyaksikannya tumbuh lebih kuat. Kamu benar. Terkadang, semakin banyak yang kamu lakukan, semakin tidak perlu. Suke mengangguk setelah hening sejenak. Tapi dengan sangat cepat, dia mengubah topik pembicaraan dan sudut bibirnya melengkung ke atas. Namun, saya tidak pernah suka pasif. Karena saya tahu apa yang akan terjadi, saya tidak bisa hanya duduk dan menunggu kematian. Bahkan jika hanya tersisa 40 hari, saya masih akan membalikkan keadaan. Bukankah ini bagaimana ramalan harus digunakan? Petik 2. Jianling mendengar ini dan terdiam. Setelah beberapa napas, itu tidak memberikan respon apapun dan kembali ke pedang yang tajam. Jelas, itu tidak keberatan dengan keputusan Suke. Bagaimanapun, itu telah mengatakan semua yang perlu dikatakan. Adapun cara memilih, itu adalah kebebasan Suke. Jika Suke benar-benar mati pada akhirnya, itu tidak akan menderita kerugian apapun. Paling-paling ia harus beristirahat dan menunggu tuan berikutnya. Ini adalah nasib semua roh senjata, dan itu juga kenyataan. Pada saat ini, mentalitas Suke telah berubah. Sebelumnya, dia lengah, tapi dia masih peduli dengan masalah ini. Tapi sekarang, dia tidak lagi peduli. Sebaliknya, dia menganggapnya serius. Karena dia menganggapnya serius, dia harus menganggapnya serius. Jadi bagaimana jika itu kutukan? Jadi bagaimana jika itu ramalan? Tidak peduli kematian macam apa itu, apa yang perlu ditakuti? Bukankah aku, Suke, mengandalkan pepatah, aku tidak peduli dengan hidup dan mati. Bertarunglah jika kamu tidak bahagia untuk sampai ke tempatku sekarang? Mendengar pemikiran ini, wajah Suke dipenuhi dengan senyum percaya diri. Dia melambaikan tangannya dan memanggil sistem. Sistem, apakah ada tempat yang benar-benar aman, di mana tidak ada seorang pun dan tidak ada kekuatan yang dapat mendekatinya, di mana saya dapat bersembunyi untuk sementara waktu? Saya sedikit takut sekarang. Sistem ayah, saya sangat tampan, saya tidak mau mati.